Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua bisa mendapatkan kesuksesan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Sri Suryana Dwi Atmaka, guru dari Madrasah Aliyah Negeri Temanggung, akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Strategi Guru Naik Pangkat. Betapa besar peranan guru, di antaranya adalah guru sebagai pengajar dan guru sebagai pendidik. Guru sebagai pengajar harus mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga bisa dipahami oleh siswa di kelasnya. Tuntutan kurikulum harus terpenuhi sehingga para siswa bisa bernilai baik. Sementara lebih besar lagi peranan guru sebagai pendidik, yaitu guru harus mampu mengubah perilaku siswa, peringai siswa, moral siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Hal ini penting untuk memperbaiki generasi bangsa di masa yang akan datang. Kita sebagai guru Bapak Ibu, dalam melaksanakan tentu saja ada program-program yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kita merencanakan. Misalnya membuat RPP, menyusun silabus, program semester dan program tahunan serta perangkat yang lain. Hal ini ditujukan agar kita bisa melaksanakan program ini di dalam kelas, dalam laboratorium maupun bengkel, agar pelaksanaan tersebut menjadi lancar. Kemudian kita perlu mengevaluasi berupa ulangan harian, tes, dan sebagainya. Dan kemudian kita analisis apakah serapan bisa tercapai atau belum. Apabila belum, maka diadakan remediasi. Dan apabila terdapat siswa yang sudah tuntas, sebaiknya diberikan program pengayaan. Sekarang, guru merupakan pekerjaan yang sangat diidamkan, karena dengan program sertifikasi guru sudah menjadi seorang yang profesional. Namun menurut saya seorang guru belum disebut sebagai seorang guru yang profesional apabila belum memiliki 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki prestasi. Yang kedua, harus memiliki karya. Dan yang ketiga, juga aktif dalam organisasi profesi. Bapak Ibu guru yang hebat, kita jangan lupa, kita sering ngupeni, ngulo mentah, mendidik siswa, mengajar siswa. Kita bisa bergaul dengan orang lain. Kita sebagai panutan masyarakat dan kita harus bisa ngupeni masyarakat. Namun terkadang kita terlupa bahwa kita jarang untuk ngupeni diri sendiri. Ngupeni di bidang apa? Di bidang kekaryaan, agar guru bisa mencapai prestasi yang lebih maju lagi, lebih tinggi lagi, yaitu berupa naik pangkat atau golongan. Guru memang bisa membuat serba naik. Siswa di dalam kelas akan bangga apabila dirinya bisa naik kelas dan memperoleh nilai yang bagus, serta para siswa yang menempuh ujian tentu saja mengharapkan kelulusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, acap kali guru justru sulit dalam naik dirinya sendiri. Guru jarang bisa mengurus dirinya, bisa naik apa? Naik pangkat sesuai waktu yang ditargetkan. Mengapa guru menjadi tidak naik pangkat? Ada 3 hal. Yang pertama adalah merasa kesulitan.
di bidang penyusunan perangkat, di bidang penyusunan karya tulis, dan sebagainya. Atau bahkan guru tersebut malas. Atau yang ketiga adalah tidak tahu prosedural bagaimana mengurus kenaikan pangkat tersebut. Maka seorang guru harus gaul dong. Gaulnya seorang guru itu bukan berarti berfoya-foya, dulan sana dulan sini, shopping-shopping, itu bukan. Namun gaulnya seorang guru harus bisa mengerti perubahan-perubahan zaman, perubahan peraturan yang harus kita hadapi dengan hati yang lapang dada serta pengetahuan yang mencukupi. Untuk itu, guru harus berani keluar dari dalam tempurung. Selama ini guru nyaman-nyaman saja bergaul dengan rekan-rekan yang sejawat. Mereka tidak naik pangkat ya nggak apa-apa. Mereka nggak perlu ini itu, tidak apa-apa. Nyaman di dalam tempurung. Namun suatu saat tempurung ditendang orang, kita akan tergelimpang dan kaget. Untuk itu kita juga harus bangun dari tempat tidur yang pulas. Selama ini kita tidak naik pangkat sekian tahun, itu namanya sudah tertidur pulas. Baik, untuk itu bangkitlah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu guru ingin naik pangkat? Jawabannya tentu mau. Mau dan mau. Namun rupanya tidak cukup hanya mau saja Bapak Ibu. Kita harus dituntut suatu semangat dan kemampuan. Apa saja yang harus ada apabila kita ingin mengurusi naik pangkat atau golongan? Pertama adalah kita memiliki dokumen kepegawaian. Yang kedua, kita mempunyai nilai pengembangan diri. Yang ketiga, kita memiliki karya. Yang keempat, kita memiliki unsur penunjang atau unsur pendukung. Dan kesemuanya ini harus ada bukti fisiknya. Apa saja yang termasuk dalam dokumen kepegawaian? Misalnya adalah SKP dan DP3. Yang ini biasa dikeluarkan di akhir tahun sebagai nilai kerja kita. Namun ada lagi satu penilaian yang tidak kalah penting, yaitu PKG, yaitu penilaian kinerja guru. Dan ini terkadang guru jarang atau enggan, malas untuk membuat nilai PKG. Padahal PKG ini merupakan tolok ukur seberapa jauh seorang guru dalam kriteria amat baik, cukup, atau kurang. Apabila seorang guru bernilai baik dan mencukupi segala syaratnya, maka dalam waktu 4 tahun guru bisa naik pangkat. Akan tetapi apabila kurang, ya jelas guru tidak bisa naik pangkat. Berikutnya adalah kartu pegawai atau karpet. Kemudian SKCPNS, SK golongan terakhir, juga PAK golongan yang terakhir. Kemudian ijazah terakhir. Dan SK pembagian tugas yang biasa didapatkan tiap semester sekali. Kemudian pada unsur pengembangan diri, guru juga harus mengikuti misalnya pendidikan dan latihan atau diklat, seminar, workshop, MGMP, dan KKG. Selain kita memiliki sertifikat atau surat keterangan, sekarang kita harus juga membuat laporan. Selanjutnya adalah tentang karya. Ada 2 hal, yaitu publikasi ilmiah dan karya inovatif.
yang termasuk dalam publikasi ilmiah misalnya adalah karya tulis. Sebagai contoh, kita harus membuat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian kita membuat artikel dalam jurnal, artikel ilmiah populer, makalah, dan sebagainya. Selain itu, dalam unsur karya inovatif, yaitu misalnya kita membuat alat peraga, alat bantu pelajaran, alat bantu perbengkelan. Kemudian Bapak Ibu guru yang mempunyai hobi seni, juga karya seni bisa dinilaikan sebagai unsur karya inovatif. Sekarang kita lanjutkan unsur penunjang. Apa saja yang termasuk dalam unsur penunjang? Misalnya kita menjadi anggota aktif atau pengurus aktif suatu organisasi profesi atau pendidikan. Sebagai contohnya adalah PGRI, Korpri, Koperasi, MGMP, dan KKG. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dan atau kartu anggota. Kemudian mendapatkan piagam penghargaan Satya Karya Lencana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pengabdian dengan baik. Membimbing siswa dalam PKL, menjadi pengawas ujian madrasah atau sekolah, mendapatkan kejuaraan. Itu bisa dinilaikan. Lumayan bisa mendukung dalam pencapaian angka kredit. Unsur penunjang ini adalah maksimal 10%. Namun Bapak Ibu guru, kepanitiaan tidak bisa dinilaikan dalam angka kredit. Kepanitiaan tidak bisa dinilaikan dalam memperoleh angka kredit. Apa kuncinya agar kita bisa naik pangkat? Ini cukup penting ini. Yang pertama, kita tentu harus tertib administrasi. Bahasa Jawa adalah ngopen, open. Semua diurutkan, ditata dengan baik. Yang kedua, jangan sampai surat-surat penting itu hilang, ketelingsut dan sebagainya. Dokumen-dokumen resmi, dokumen penting jangan sampai hilang. Jadi kita di sini harus setiti, hati-hati. Yang ketiga, sempatkan kita membuat penelitian tindakan kelas. Sempatkan kita bisa mengikuti pengembangan diri. Cobalah kita menulis dalam bentuk karya apapun, membuat karya apapun, dan selanjutnya kita harus juga rajin bekerja serta diiringi dengan doa. Ini yang harus kita ikuti. Dalam kesempatan tertentu, guru seharusnya diupayakan bisa ikut pengembangan diri, walaupun itu berbayar sendiri pribadi. Jangan mengandalkan uang dinas dari sekolahan. Sebab dari salah satu tujuan pemberian tunjangan sertifikasi guru, diantaranya untuk mengembangkan diri, bukan untuk berfoya-foya. Tujuan dari ikut pengembangan diri ini supaya guru memiliki wawasan yang luas, bisa mengikuti perubahan zaman. Sementara di dalam tenang-tenang saja, namun di luar sana para guru sudah aktif bergeliat dengan berbagai actionnya.
Lanjut. Nah, berkali-kali di sini saya katakan tentang tulisan. Guru harus berani menulis. Menulis apa saja. Terutama menulis di bidang pendidikan. Kita nggak usah takut salah. Nggak usah takut jelek. Salah atau jelek itu setelah selesai menulis. Kita harus berani juga mencari referensi buku-buku literatur. Hal ini penting digunakan untuk memperkaya khasanah kata dan sebagai referensi dalam kajian teori dan kajian pustaka. Ingat bahwa guru yang tidak mampu dan tidak mau menulis, maka guru tersebut akan mangkrak alias tidak bisa naik pangkat. Punya karya inovatif dong. Guru terkadang malas untuk mengajak para siswa berdemonstrasi di dalam laboratorium atau membawa alat peraga dengan alasan di dalam laboratorium alatnya sudah rusak atau kurang. Maka tuntutan seorang guru yang profesional, guru harus bisa membuat alat inovasi berupa membuat alat peraga sendiri yang diinovasi, alat pembantu pembelajaran, bikin puisi, bikin cerpen dan sebagainya. Sebab karya inovatif ini juga akan mendapatkan penilaian. Dan ini sangat menolong di dalam penilaian unsur PI dan KI. Misalnya publikasi ilmiah kita punya 10, sedangkan golongan 4A ke 4B harus 12. Maka yang nilai 2 tersebut bisa diambilkan dari nilai publikasi, dinilai dari karya inovatif. Jangan terlalu ngepas atau pelit. Maksudnya begini, misalnya kita butuh angka kredit karya tulis dan karya inovatif itu 12. Maka kita lebihkan saja, jangan 12 pas, 14 boleh, 15 boleh. Lebih baik semakin banyak semakin bagus. Ini menunjukkan suatu kreativitas guru yang cukup aktif di dalam menulis dan membuat karya inovatif. Prinsip saya lebih baik membuat 5 karya yang kesemuanya itu lolos dalam sidang daripada hanya memiliki 3 karya namun semua tidak lolos. Bapak Ibu guru, apabila Bapak Ibu guru mau mempelajari buku 4 dan buku 5, niscaya Bapak Ibu guru akan paham bagaimana kita akan menyusun suatu angka kredit tersebut. Di buku 4 telah dijelaskan di sana peraturannya, ketentuannya, berapa angka kredit yang dibutuhkan, besarnya angka kredit tiap-tiap kegiatan, ada semua di sana Bapak Ibu. Sedangkan di buku 5, di situ terdapat alasan-alasan mengapa suatu karya itu ditolak. Mungkin kurang pengesahan atau bagaimana, disitu jelas. Atau mungkin laporannya tidak lengkap, itu dijelaskan di sana. Untuk itu Bapak Ibu silakan dibaca baik-baik buku 4 dan buku 5 itu berkali-kali sehingga Bapak Ibu akan menjadi paham. Demikianlah Bapak Ibu yang hebat, paparan saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Semoga kita mendapatkan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.